Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bu Frota Yunaina, di dalam MKU Bahasa Indonesia. Masih dalam materi yang sama ya teman-teman, yaitu Hakikat Bahasa Indonesia. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai sejarah dan juga kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan lanjutkan mengenai penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, untuk materi hari ini kita akan mulai dengan pertanyaan sederhana. Apakah Anda sudah menggunakan bahasa Indonesia dengan benar, baik dalam komunikasi lisan maupun tulis sehari-hari? Baik, misalnya ketika Anda menulis pesan, berbicara kepada teman, atau misalnya di dalam pembelajaran, di dalam perkuliahan, sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik atau belum? Nah, ini silahkan Anda ini ya jawab di benak Anda masing-masing. Nah, di dalam bahasa Indonesia, kita mengenal beberapa ragam. Ya. Ragam yang pertama itu adalah ragam undang-undang. Jadi ragam undang-undang ini memiliki ciri khusus pada pemakaian istilah dan juga komposisinya. Untuk ragam undang-undang ini biasanya ya dipakai dalam penulisan undang-undang, kemudian peraturan-peraturan, dan juga pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum, seperti surat dinas. Nah, ini ada ciri khususnya ya. Jadi kalau misalnya Anda baca undang-undang ataupun surat dinas, pasti bahasanya itu khusus. Misalnya kita menemukan beberapa istilah seperti ayat, pasal, ya, menimbang, dan seterusnya. Kemudian ragam yang kedua, kita mengenal yang namanya ragam jurnalistik. Ragam jurnalistik ini adalah ragam bahasa Indonesia yang biasa dipakai di dalam ini ya media massa, ya media informasi, kemudian media massa baik itu secara visual, ya maupun yang lainnya. Jadi ada media massa, kemudian juga sebagai media informasi, kemudian kontrol sosial, dan bisa juga sebagai alat penghibur. Nah, kalau ragam jurnalistik ini, cirinya ini adalah memiliki biasanya bahasanya itu lebih sederhana, ya. Kemudian lebih komunikatif, lalu bisa disebut juga bahasanya itu dinamis. Jadi bergantung media apa yang kita gunakan ya, radio atau televisi ya, atau mungkin di dalam audio visual ya, seperti di berita seperti itu berbeda. Kemudian berikutnya itu adalah ragam ilmiah. Ragam ilmiah ini memiliki ciri ketentuannya baku ya, jadi menggunakan aturan ejaan kalimat sesuai dengan EYD. Kemudian yang terakhir adalah ragam sastra. Jadi untuk ragam sastra ini biasanya digunakan dalam karya sastra ya. Jadi untuk ragam sastra ini memiliki ciri khusus ya, disebut juga dengan lisensia poetica. Jadi di sini di dalam ragam sastra ini memperbolehkan seorang penulis ya itu melakukan kesalahan. Nah, tapi kesalahannya itu dalam artian untuk memperindah sebuah bahasa ini boleh. Nah, untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu adalah ketepatan diksi. Nah, apa itu diksi? Ya, diksi itu adalah penggunaan kata, ya, teman-teman, pemilihan kata. Nah, diksi yang tepat itu seperti apa, gitu. Nah, di sini saya sudah menampilkan beberapa contoh, ya, penggunaan diksi yang tepat dan diksi yang tidak tepat. Ini coba Anda lihat pada tabel yang pertama ya. Ini masalah antara saya dan dia. Bisa Anda perhatikan ya, di sini menggunakan antara dan. Nah, sedangkan ada juga kalimat berikutnya. Ini masalah antara saya dengan dia. Nah, idiom yang baku dalam penggunaan kalimat yang benar ini adalah pasangan antara dengan dan, bukan antara dan juga dengan. Jadi yang betul adalah kalimat yang pertama yaitu ini masalah antara saya dan dia. Kemudian ini kalimat yang kedua, bisa Anda perhatikan ya.
Berhasil tidaknya pelaksanaan seminar itu bergantung kepada kesungguhan panitianya. Nah, untuk yang tidak tepat, berhasil tidaknya pelaksanaan seminar itu bergantung pada kesungguhan panitianya, ya. Jadi yang tepat adalah menggunakan idiom bergantung kepada. Lalu satu lagi contoh ya, ia bukan mahasiswa, melainkan pelajar. Ia bukan mahasiswa tetapi pelajar. Yang betul itu adalah menggunakan pasangan ia bukan mahasiswa, melainkan pelajar. Kalau untuk tetapi, ini pasangan yang tepat adalah tidak. Nah, jadi ia tidak, nah nanti pasangannya menggunakan tetapi. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kebenaran ejaan. Jadi di Indonesia itu hmm, mengenai ejaan ini sudah mengalami perubahan beberapa kali ya teman-teman. Jadi yang pertama dulu kita menggunakannya EYD, kemudian berubah menjadi POEPI dan sekarang kembali lagi menjadi EYD. Jadi aturan yang terbaru itu adalah EYD diresmikan pada tanggal 18 Agustus 2022. Nah, ini ada beberapa contoh ya, beberapa contoh kalimat dengan ejaan yang benar dan juga ini ada sebagai pembeda, juga saya berikan ejaan yang salah agar Anda bisa memberikan perbedaan. Yang pertama, acara perpisahan kelas 9 dibuka oleh kepala sekolah. Anda bisa melihat di sini kepala sekolah menggunakan huruf kapital dan yang di sini tidak menggunakan huruf kapital. Ya. Kemudian ia sekarang menjadi kepala sekolah. Konteks kepala sekolah pada kalimat yang pertama dan kepala sekolah yang kedua ini berbeda. Kalau kepala sekolah yang pertama ini berfungsi untuk pengganti orang, ya, sehingga ini menggunakan huruf kapital. Nah, sedangkan kalau yang kedua, kepala sekolah di sini kedudukannya adalah sebagai jabatan. Kalau tidak ada namanya, ini menggunakan huruf non kapital. Dan seterusnya ya, nanti bisa Anda baca sendiri. Kemudian syarat berikutnya ini adalah keefektifan kalimat. Nah, kalimat dikatakan efektif itu apabila memiliki beberapa ciri ya. Jadi yang pertama minimal terdiri atas subjek dan juga predikat. Jadi subjek itu selalu diletakkan di depan kalimat dan juga menghindari preposisi. Lalu yang kedua adalah memperhatikan kehematan kata. Satu kalimat itu hanya menggunakan kata-kata yang memang sekiranya itu perlu saja. Ya, jadi tidak perlu dipanjang-panjangkan atau tidak perlu bertele-tele. Kemudian yang ketiga, memiliki kesejajaran bentuk. Nah, ketika memakai kata dengan imbuhan me, maka pada kalimat yang sama ya, itu juga memakai keterangan imbuhan me lagi. Ini sejajar bentuknya. Kemudian memperhatikan kelogisan kalimat. Kalimat efektif ini memiliki makna yang jelas atau tidak ambigu. Nah, sehingga ketika orang mendengar ya atau orang membaca itu langsung bisa memahami atau mudah memahami maksudnya. Kemudian berikutnya adalah memiliki ketegasan makna. Jadi antara pendengar maupun pembaca itu bisa langsung memahami maksud dari pembicara atau penulis. Nah, berikutnya adalah kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah memiliki kesatuan. Artinya, dalam satu buah paragraf itu harus memiliki satu ide pokok. Ya, jadi kalau ingin mengungkapkan hal yang lain, ide yang lain, kita harus membuat pada paragraf yang baru. Kemudian memiliki kepaduan. Ide pokok yang disampaikan dalam sebuah paragraf itu memiliki keterkaitan dengan kalimat-kalimat penjelas dan juga mendukungnya. Jadi nyambung begitu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, memiliki isi yang memadai. Jadi dalam sebuah paragraf itu memiliki unsur yang lengkap, yaitu gagasan utama dan juga kalimat penjelas. Nah ini ada dua paragraf ya. Ini bisa Anda baca secara hati-hati ya.
Dalam paragraf ini ya terdapat beberapa ejaan yang memang tidak tepat. Nah, nanti Anda bisa membandingkan pada bagian yang sudah saya tandai. Ya, jadi di sini sudah saya tandai kata-kata dan juga beberapa frasa dan juga ada juga kalimat yang memang membuat paragraf ini tidak efektif. Nah, seharusnya bagaimana atau bentuk efektifnya bagaimana? Nah, ini Anda bisa melihat pada salindia berikutnya. Nah, ini ya, nanti Anda bisa baca dan cari perbedaannya secara rinci, mana yang efektif dan mana yang tidak efektif. Baik, untuk latihan ya, jadi pada minggu kedua ini nanti silahkan tugas Anda ya. Jadi silakan nanti Anda mengamati lingkungan sekitar ya. Kemudian Anda bisa mencatat ya. Jadi Anda mengamati lingkungan sekitar, observasi, kemudian Anda bisa menemukan kesalahan berbahasa secara tulis maupun lisan. Jadi Anda berkeliling ya, mungkin dalam perjalanan pulang atau perjalanan kemana begitu, kemudian Anda mencari kesalahan-kesalahan berbahasa. Tulis boleh, lisan juga boleh. Lalu silahkan dari data-data yang sudah Anda temukan tersebut, silahkan Anda perbaiki kesalahan ya. Ini sebagai tugas minggu ini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.